dalam SAK, ini kalau digambarkan resumenya itu sebenarnya seperti piramida terbalik. Nah, di mana ujung piramidanya ini adalah tujuan daripada eh, pencatatan akuntansi. Kalau Anda ingat ya, di dalam pengantar akuntansi 1 ini pernah disinggung bahwa tujuan daripada pencatatan akuntansi adalah menghasilkan informasi yang menggambarkan keadaan keuangan entitas secara tepat sehingga bisa dijadikan dasar bagi para pemegang saham ataupun para pemberi pinjaman untuk pengambilan keputusan. Nah, ini tujuannya nih. Tujuannya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan ini kan tadi piramida terbaliknya ya di bawah ya, maka dalam melaksanakannya ada serangkaian asumsi, prinsip, di mana didasari juga ada batasan. Ini di piramida dasarnya nih. Tadi kita sudah jelaskan ya, saya sudah jelaskan tentang economic entity itu apa, going concern, monetary unit, periodicity, serta accrual. Kemudian ada juga prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan aktivitas recognition, measurement, dan disclosure, yaitu pengukuran, pengakuannya, serta penyajiannya. Kemudian dalam melakukan ini semua ada batasannya. Udah Ibu jelasin tadi. Nah, berikutnya kita mau masuk gimana caranya dalam penerapan asumsi, penggunaan asumsi, penerapan prinsip, disadari juga ada keterbatasan biaya dalam mengaplikasikan asumsi dan prinsip, tetapi tetap bisa menghasilkan laporan keuangan seperti yang diinginkan. Artinya apa? Laporan keuangan itu harus reliable, dapat dipercaya gitu ya, dan keluar tepat pada waktunya. Maka ada hal-hal yang atau karakteristik tertentu terkait dengan terkait dengan kualitas laporan keuangan. Jadi kalau kita lihat nih kualitatif karakteristik. Jadi karakteristik yang harus diperhatikan untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang qualified. Ada kualitatif tuh maksudnya dia berkualitas, tetapi kualitas ini bisa diukur gitu lah. Kalau berkualitas tapi nggak bisa dibilang yang kayak gimana yang berkualitas itu, ya kan susah gitu ya. Maka kalau dibilang berkualitas, itu juga sesuatu yang harus bisa terukur. Itu sebabnya mengapa namanya menjadi kualitatif karakteristik. Yang pertama ada dua hal besar. Yang pertama adalah fundamental qualities, dan yang kedua adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas tadi. Jadi ada kualitas yang sifatnya dasar, kemudian ada kualitas-kualitas yang bisa ditingkatkan lagi dalam melakukan pencatatan akuntansi, di mana tadi aktivitasnya adalah kembali lagi nih recognition, measurement, serta disclosure. Oke ya. Nah, sekarang yang dasarnya dulu, yang menjadi kualitas yang paling dasar dan ini sifatnya harus dipenuhi. Jadi waktu melakukan pencatatan akuntansi ini tuh harus diterapkan. Karakteristik ini harus diterapkan, harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan relevansi dan yang kedua tentang kejujuran penyajian. Faithful representation. Kita lihat dulu ya terkait dengan relevansi, bahwa hal-hal yang diungkapkan di dalam laporan keuangan itu adalah hal-hal yang relevan dengan entitas. Jadi kalau tidak relevan dengan entitas, sebuah transaksi terjadi tapi tidak relevan dengan entitas, ya jangan dicatat gitu. Jadi yang dicatat hanya yang relevan. Saat ditentukan bahwa itu sudah relevan, maka apa yang disajikan itu juga haruslah hal yang sebenarnya terjadi, faithful. Itu dia dari kaitan antara A dan B. Masuk lagi ke A sekarang. Pada saat kita bicara relevan, kalau dia terkait relevan dengan entitas yang sedang kita lakukan pencatatan, maka dia harus jika dia relevan, maka harus diakui, harus dicatat. Kemudian, nilai yang dicatatkan itu harus bisa ditentukan nilainya.
Gimana Bu cara nentuinnya? Ada banyak metode untuk menentukan nilai. Kalau misalkan nilainya sudah langsung dikasih tahu, contoh kalau beli barang nilainya pasti ada, itu gampang. Tapi kalau ada transaksi di mana value-nya, nilainya itu nggak disebutin gitu. Nah, itu harus bisa dicari. Carinya pakai apa, Bu? Ada banyak metode yang nanti juga kita akan pelajari di dalam intermediate ini. Sekali nilai itu bisa ditentukan, prediktif ya, bisa diperkirakan, diperkirakan, maka nilai itu kalau dihitung ulang atau dilakukan konfirmasi, maka nilainya harus sama. Jadi nggak boleh kalau diprediksi nilainya 1000, Bu. Begitu dilakukan konfirmasi ulang, ternyata nilainya menjadi 1200. Lah, berarti belum benar. Kalau gitu gimana dong? Ya dilakukan prediktif lagi, dihitung lagi berapa sebenarnya nilai, sehingga kalau dilakukan penghitungan ulang, dikonfirmasi nilainya, maka nilai itu terkonfirmasi juga dengan besaran yang sama. Kemudian lagi, hal-hal relevan yang harus disajikan tadi itu sifatnya adalah materiality. Jadi materiality itu juga penting. Kalau ada sebuah transaksi terjadi, tapi dilihat dari sisi nilai itu sangat kecil banget gitu ya dibandingkan dengan nilai total transaksi pada umumnya, ataupun apalagi kalau dibandingkan dengan aset perusahaan, maka hal ini tidak perlu disajikan, nggak apa-apa. Dia relevan tapi tidak material. Maksudnya tidak usah disajikan tersendiri, tapi digabung dengan hal yang lain itu oke. Itu yang dimaksud dengan materiality. Jadi apa yang disajikan itu dianggap relevan juga harus diperhatikan dari sisi materialitasnya. Terkait dengan faithful representation, bahwa penyajian yang tepat gitu ya, penyajian yang tepat lah, ini bukan jujur di sini maksudnya ya, tepat. Jadi kalau misalkan sudah dianggap relevan, disajikannya juga harus tepat. Nah, pada saat menerapkan faithful representation ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kelengkapan. Yang disajiin tuh udah semuanya, jangan sampai ada yang ketinggal. Itu namanya completeness. Kemudian yang kedua, neutrality. Netral, jadi jangan ada kepentingan apapun. Maksudnya, kalau misalkan sebenarnya nilainya 2000, ya kamu tulis 2000. Jangan bilang, digedein, Bu, digedein, biar jadi 3000, Bu, revenue-nya. Nggak boleh, gitu ya. Terus netral. Jadi free from bias ya. Akuntan ini nggak boleh bias kalau melakukan pencatatan. Dia harus melakukan pencatatan sesuai dengan apa bukti yang ada. Kemudian yang ketiga, free from error. Untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang tepat, ini juga harus bebas dari kesalahan. Free from error, nggak boleh salah. Itu sebabnya mahasiswa di prodi akuntansi, Anda sebagai mahasiswa prodi akuntansi dituntut untuk memiliki ketelitian yang tinggi. Karena apa? Karena memang untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang baik, we have to be free from error dalam melakukan pencatatan akuntansi. Seminimal mungkin kalau bisa nggak salah. Jadi kalau misalkan Anda nanti melakukan latihan dalam sebuah penghitungan untuk menghindari error, Anda melakukan pemeriksaan atau enggak baiknya menurut Anda? Diperiksa apa enggak? Diperiksa, Bu. Diperiksa lagi. Jadi kalau misalkan habis nulis, itu tuh diperiksa lagi gitu ya. Itu sebenarnya kan Anda waktu nulis jawaban, Anda tuh habis nulis dibaca lagi. Sebenarnya itu kan dalam satu upaya Anda mengurangi kesalahan yang dibuat gitu ya. Nah, akuntansi juga begitu. Pencatatan akuntansi sebisa mungkin itu adalah free from error. Demi apa sih, Bu? Demikian. Oh, bukan. Demi menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, itu terkait dengan relevan dan faithful. Kualitas ini bisa ditingkat, itu yang fundamental ya, basic. Jadi artinya harus dilakukan, relevan serta faithful itu harus dilakukan. Bagaimana Bu, kalau mau ditingkatkan lagi kualitasnya? Bisa, itu loh yang namanya enhancing quality. Pertama, supaya lebih bermanfaat lagi. Maka buatlah laporan keuangan yang mampu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan dirinya sendiri, ataupun dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Nah, jadi comparability. Kalau mau dibandingkan dengan dirinya sendiri dengan tahun-tahun sebelumnya, maka tentunya prinsip akuntansi yang digunakan juga harus sama antara tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Supaya apa? Supaya comparability, bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam upaya meningkatkan kualitas, ini juga verifiability, dapat diverifikasi.
bahwa nilai-nilai yang disajikan di dalam laporan keuangan itu bisa diverifikasi kebenarannya. Kemudian yang ketiga, timeliness. Ketepatan waktu maksudnya ya. Timeliness ini maksudnya ketepatan waktu. Jadi kalau dibilang laporan keuangan akan terbit 3 bulan sekali, ya benar. 3 bulan sekali, berarti Januari sampai dengan Maret ya. Setidaknya April itu udah keluar. April per akhir itu sudah keluar laporan keuangannya. Jangan laporan atau janjinya setahun sekali, maka di akhir setiap mulai mungkin Februari atau Maret tahun berikutnya itu sudah keluar. Jangan laporan keuangan 2019 baru dirilis tahun 2021. Itu namanya tidak keterlambat ya, timeliness-nya jelek gitu ya. Jadi artinya kualitas daripada laporan keuangan menjadi turun. Bu, saya dalam upaya menyusun laporan keuangan yang benar-benar supaya bisa diverifikasi, free from error, maka saya bikinnya lama, Bu. Setelah closing akhir tahun tuh saya butuh waktu setahun lagi buat menyiapkannya. Kelamaan. Kenapa? Yang make udah keburu apa keputusan yang diambil udah keburu lewat pakai dasarnya itu ya. Jadi tetap harus untuk meningkatkan kualitas, maka laporan keuangan juga harus dikeluarkan tepat pada waktunya. Dan kemudian yang keempat adalah understandability. Laporan keuangan yang diterbitkan itu harus bisa dipahami penyajiannya. Jadi kalau nulis, strukturnya mana yang kamu harus taruh di kolom 1, kolom 2, penyajiannya itu ya, itu lebih gimana nyaturnya. Mau pakai 3 kolom, mau pakai 2 kolom, atau 1 kolom, silahkan. Sebenarnya tidak diatur sampai harus digeser-geser seperti apa, berapa 3 kolom atau 4 kolom. Yang penting itu mudah untuk dibaca oleh pembacanya, oleh pengambil keputusan atau para pembacanya. Understandability, dengan mudah. Makin mudah visualisasinya, artinya mudah dibaca visualisasinya, maka kualitas dari laporan keuangan itu juga akan semakin baik. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya nggak? Idiom aja. Apakah yang Ibu jelaskan bisa dipahami? Ibu. Bisa ya? Bisa. Oke, syukurlah. Nah, dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, baik dari sisi fundamental maupun yang bisa ditingkatkan kualitasnya, maka hal-hal yang laporan keuangan itu disajikan dalam elemen-elemen sebagai berikut. Jadi kalau di dalam akuntansi itu dikenal ada 5 elemen besar. Yang pertama adalah aset, liability, equity. Ya, ini semua ketiganya ada di mana nih? Laporan apa nih? 1, 2, 3? Tadi kita udah bahas nih. 1, 2, 3 adanya di mana? Apa nama laporannya? Depannya S. Ayo. Statement of Financial position. Yes. Kemudian elemen yang keempat dan kelima, income dan expense, adanya di mana? Di laporan apa? Income itu revenue. Bahasa lain dari revenue adalah income. Jadi, di mana adanya? Income statement. Nah, penyajiannya laporan keuangan, penyajian transaksi-transaksi tersebut di dalam laporan keuangan akan dikelompokkan ke dalam 5 elemen. Nah, 5 elemen utamanya adalah ini. Nah, ini semualah yang akan diperhatikan dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oke. Hari ini cerita dari intermediate accounting, ini karena dia masih conceptual framework ya, maka Ibu ngomong terus gitu ya, masih, Bu nanti apakah selamanya intermediate accounting akan ngomong terus kayak gini? Oh enggak, tenang aja, ini cuma hari ini doang. Pekan depan saat Anda sudah punya bukunya, maka kita akan langsung masuk kepada hitungan-hitungan ya untuk menyajikan laporan keuangan. Tapi nantilah hari ini saya harus nge-brainwash dulu Anda tentang konsep daripada akuntansi. Makanya Anda harus tahu apa sih sebenarnya pencatatan akuntansi, asumsi apa yang digunakan, prinsip apa yang diterapkan, lalu bagaimana hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Nah, itu intinya. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini sebelum Ibu kasih pertanyaan kepada Anda semua. Ada yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya. Paham semua?
Jelaskah penjelasan Ibu? Halo, Ibu jadi bingung. Ada yang mau nanya apa enggak? Diam. Jelaskah penjelasan Ibu? Diam juga. Jadi yang benar yang mana nih? Posisinya ada di mana kamu? Yuk, tunjukkan posisimu. Ada di mana? Skala 1 sampai 10, pemahaman Anda ada di mana? Yuk. Kok diem? Ada di mana, Mbak? Mas? 8, Bu. 8, alhamdulillah. Yang lain 8 juga kah? Yang lain no comment. Oke, kalau begitu sekarang Ibu yang nanya. Nih. Oke, pertanyaan Ibu ada di... Sebentar ya. Saya harus masukin gimana ya? Pertanyaan saya nih karena jamnya juga ternyata sudah menuju ke jam-jam akhir, sepertinya saya udah nggak sempat lagi buat menanyakan satu persatu dari Anda. Maunya sih nanya satu-satu nih dari semuanya, tapi kan nggak mungkin lah dalam waktu 15 menit selesai gitu. Dengan demikian, saya juga paham bahwa ini adalah kuliah pertama, mungkin Anda juga belum baca gitu ya bahannya ya. Kalau udah ditanya-tanyain ntar jadi ngeredek, Bu, gitu ya. Mau ditanyain sekarang atau minggu depan aja? Hmm? Anda baca dulu deh. Anda baca dulu, Anda coba kerjakan dulu. Pekan depan saat kita ketemu lagi baru saya ajukan pertanyaan ya. Jadi dibaca ya chapter 2. Ini chapter kita sudah masuk di chapter 2 ya. Chapter 1 dan chapter 2 tadi yang saya bahas tuh ada di chapter 1, ada di chapter 2. Jadi baru satu kali pertemuan udah berapa chapter harus dibaca? 2. 2 gitu ya. Ditambah apa lagi tadi? S, A, K. Jadi ada berapa bagian yang sudah baca? 3. Plus handout tadi. Gitu ya. Jadi udah mulai tuh dijalanin, dicicil bacanya. Nah, pertanyaan yang akan saya berikan kepada Anda ini adalah pertanyaan terkait dengan piramida pelaporan keuangan. Piramida terbalik pelaporan keuangan yang terakhir tadi saya jelaskan konsepnya. Pertanyaan ini boleh Anda diskusikan, jadi tidak Anda kerjakan sendiri, Anda boleh diskusikan, karena di kelas ini kan orangnya ada berapa? Coba kita lihat ya, orangnya ada 23. Jadi satu kelompok paling banyak 4 orang.